Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Kejadian pasal yang ke-32, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Renungan hari ini berjudul Bergumul dengan Allah, ditulis oleh Ellison Kieda. Seorang teman lama mengirimkan sebuah pesan setelah suami saya meninggal dunia. Alan adalah seorang yang bergumul dengan Allah. Ya, seorang Yakub sejati dan alasan kuat saya menjadi orang Kristen hari ini. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk membandingkan pergumulan Alan dengan tokoh Yakub dalam Alkitab. Tetapi perbandingan itu sangat tepat. Sepanjang hidupnya, Alan bergumul dengan dirinya sendiri dan juga dengan Allah untuk mendapatkan jawaban. Ia mengasihi Allah, tetapi ada kalanya ia berjuang untuk memahami kebenaran bagaimana dia sungguh mengasihinya, mengampuninya, dan mendengar doa-doanya. Meski begitu, kehidupannya dipenuhi berkat dan telah memberi dampak positif bagi banyak orang. Kehidupan Yakub begitu syarat dengan perjuangan dan pergumulan. Ia berkomplot untuk mendapatkan hak kesulungan saudaranya Esau. Ia melarikan diri dari rumah dan berjuang bertahun-tahun menghadapi paman dan ayah mertuanya, Laban. Kemudian ia melarikan diri dari Laban, ia sendirian, dan sangat takut bertemu dengan Esau. Namun ia justru mengalami perjumpaan sorgawi. Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Demikian dicatat dalam Kejadian pasal 32 ayat yang pertama. Dan ini mungkin pengingat akan mimpi yang pernah diterima Yakub dari Allah. Pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai dengan 22. Kini Yakub mengalami perjumpaan yang lain. Di sepanjang malam, ia bergulat dengan seorang laki-laki, Allah dalam wujud manusia, yang menamainya Israel. Karena ia bergumul melawan Allah dan manusia dan ia menang.
Di dalam semuanya itu Allah tetap menyertai dan mengasihi Yakub. Sahabat ODB, kita semua menghadapi pergumulan dalam hidup ini. Namun kita tidak sendirian, karena Allah menyertai kita dalam setiap pencobaan. Mereka yang percaya kepadanya dikasihi, diampuni, dan dijanjikan kehidupan kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Kita dapat berpegang teguh kepadanya. Sahabat ODB, pernahkah Anda bergumul dengan Allah? Lalu bagaimana Anda dapat merasa tenang saat mengetahui bahwa Allah selalu hadir dalam pergumulan-pergumulan Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah aku untuk membawa segala pertanyaan dan kegalauan hatiku kepadamu, karena aku yakin kau mendengarnya. Suatu hari kelak, semua pertanyaanku akan terjawab sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib, Ya menanggung semua bebanku. Ya menopang sehingga ku tak goyah dan berikanku kekuatannya. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Anugerah-Nya diberikan setiap saat, Roh-Nya penuhi hatiku. Bila ku diangkat-Nya, ku puji dan mulia bagi penebusku. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku, Ya bimbingku sepanjang hidup. Ya bimbingku sepanjang hidup. Yesus Kristus Juru Selamat yang